Shalom saudara-saudaraku, sesama orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Allah damai sejahtera senantiasa memberkati kita dengan pernyataan kasih dan kuasa-Nya yang melimpah di sepanjang hidup kita. Saudaraku, seperti biasanya, mari kita mengawali renungan firman Tuhan pagi ini dengan doa dan ucapan syukur. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Mulia, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kami mengucap syukur buat keadaan kami yang sehat dan baik pagi ini, karena semuanya adalah kasih karunia-Mu semata-mata. Kami bersyukur bahwa tangan-Mu selalu menopang dan melindungi kami, bahkan di saat kami tidur. Bapa, pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dulu kami datang kepadamu dalam kerendahan hati untuk bersaat teduh. Berkatilah kami dengan pikiran yang tenang dan terfokus pada firman-Mu, serta berikanlah kami hati yang dipenuhi hikmat dan pengertian, agar kami bisa membedakan kehendak-Mu dan melakukannya dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam zaman Perjanjian Baru sangatlah umum bagi seseorang untuk memulai surat-surat yang ditulisnya dengan menyebutkan namanya pada awal surat. Begitu juga halnya dengan surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, biasanya menuliskan namanya pada awal surat. Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini, meskipun hanya menggunakan sedikit kata-kata, tetapi memiliki makna yang dalam karena di dalamnya terkandung kejelasan Rasul Paulus tentang identitas, pelayanan, dan komitmennya kepada Tuhan. Mari kita membaca sebuah tulisan Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Hal yang pertama dikatakan oleh Rasul Paulus adalah mengenai identitasnya sebagai hamba Tuhan Yesus. Zaman sekarang, seorang hamba memiliki beberapa hak tertentu, namun seorang hamba pada zaman Tuhan Yesus memiliki arti sebagai budak. Artinya adalah seorang yang tidak memiliki hak apapun karena ia adalah milik tuannya. Sang tuan memiliki kuasa atas hidup dan matinya seorang budak. Ia dapat menjatuhkan hukuman dalam bentuk apapun dan sang budak tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Sang tuan memiliki kuasa penuh. Beginilah cara Rasul Paulus memandang hubungannya dengan Tuhan Yesus, yaitu bahwa ia adalah budak Kristus dan Kristus memegang setiap hak atasnya. Begitu juga kita bukanlah milik kita sendiri, melainkan kita telah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus yang memiliki otoritas atas kita. Hal yang kedua dikatakan oleh Rasul Paulus adalah mengenai pelayanan dan panggilannya sebagai rasul. Seperti halnya Rasul Paulus, kita juga harus mengenal pelayanan dan panggilan kita. Rasul Paulus mengenal dengan jelas panggilannya sebagai seorang rasul, yaitu seorang perintis pekerjaan-pekerjaan rohani yang memanifestasikan kuasa Allah. Panggilan lainnya yang ditulis dalam firman Tuhan adalah nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Nabi adalah seorang yang mendengar dari Allah dan mendapat penglihatan-penglihatan serta mimpi-mimpi. Penginjil adalah seorang yang pelayanannya memenangkan jiwa-jiwa. Gembala adalah orang yang hidupnya ditujukan untuk mengawasi domba-domba Kristus, sementara pengajar adalah seorang yang harus menggali firman Tuhan dalam upaya untuk bisa memahami rahasia-rahasia Allah dan mampu menjelaskannya secara sederhana dan setahap demi setahap. Hal yang ketiga dikatakan oleh Rasul Paulus adalah mengenai komitmennya kepada Tuhan. Bukan hanya mengerti identitas dan panggilan serta pelayanan kita,
Namun, kita juga harus berkomitmen penuh kepada Tuhan. Kata-kata Rasul Paulus bahwa ia dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah menunjukkan komitmennya kepada Allah, dan agar bisa berkomitmen dengan sungguh-sungguh, maka seseorang harus dipisahkan dan dikuduskan dari gaya hidup, pengajaran-pengajaran, dan pola berpikir yang sebelumnya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mengerti tentang identitas kita, pelayanan dan panggilan kita, serta komitmen kita kepada Tuhan akan membuat kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Kita akan memiliki tujuan yang jelas, sehingga hal itu akan mengarahkan langkah kita. Sebuah hidup yang memiliki kejelasan tujuan hidup adalah sebuah hidup yang terarah kepada kesuksesan. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan ini Allah memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami mengucap syukur telah menerima berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Engkau telah mengajari kami melalui tulisan Rasul Paulus untuk kami bisa mengerti dan yakin tentang identitas, pelayanan, dan panggilan kami, serta komitmen penuh kepadamu. Berkatilah kami dengan iman yang teguh, agar kami dapat berpegang kepadamu sampai akhir hidup kami. Jadikanlah kami para murid yang taat untuk melakukan semua perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau pasti menyertai, membimbing dan mengarahkan langkah kami untuk selalu berada di dalam kebenaran-Mu. Kami menyerahkan semua kebutuhan hidup dan masalah-masalah kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau adalah gembala kami, dan kami tidak perlu mengkhawatirkan apapun, sebab Engkau pasti memelihara kami. Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kiranya berkat-berkat-Mu tercurah bagi negeri kami, hujan awal dan hujan akhir, keamanan dan kesejahteraan. Kiranya tangan-Mu selalu menopang dan melindungi negeri kami, serta memakai para pemimpin kami untuk mendatangkan kedamaian bagi Indonesia. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.